Ada aja pasien dengan tensi 220 jalan-jalan di depan poliklinik gitu ya, tanpa gejala, datang-datang, dok saya nggak ngerasa apa-apa kok dok, kenapa tensi saya bisa tinggi? Nah itulah kenapa hipertensi dibilang silent killer. Tiba-tiba meletek aja pembuluh darahnya kan stroke, amit-amit. Ya ada keluhan, sakit kepala, nyeri dada, ya atau mungkin pandangan kabur dan lain-lain, kita mungkin bisa langsung berpikir darah tinggi nggak ya? Sebenarnya laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dari perempuan. Tapi kalau dilihat dari hasilnya ternyata perempuan lebih banyak. Ya. Ya, halo Sobat Sentra, ketemu lagi di program podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medical Hospital Cisalak Depok. Kita akan membahas topik yang menarik pada kesempatan kali ini bersama dengan guest star kita, narasumber kita, Dr. Timotius Richard, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Luar biasa ya, Dok? Luar biasa. Nah, dokternya luar biasa, temanya juga luar biasa, Dok. Temanya ini sepertinya judulnya agak-agak ear-catchy. Darah muda bisa darah tinggi. Nah, kebayangkan darah muda bisa darah tinggi. Saya kalau ingat darah muda jadi ingat lagunya Rhoma Irama. Iya, benar. Darah muda, darah ya, kayak gitu. Nah, darah muda ini kan biasanya darah yang penuh gejolak, darah yang penuh semangat ya, Dok. Nah, kalau dikaitkan darah muda bisa darah tinggi, nah ini yang menarik. Darah muda bisa darah tinggi, artinya orang muda bisa hipertensi. Betul. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih, Dok. Di Indonesia saat ini, apa udah banyak sih, Dok, orang muda, anak muda, generasi muda yang udah hipertensi? Oke. Banyak nggak, Dok? Iya. Jadi kalau memang secara dari statistik, Dok, lumayan ya, Dok, sebenarnya. Jadi kalau dari data Riskesda sendiri tahun 2018 itu sebenarnya di kisaran di atas 18 tahun sampai lansia ya tentunya ya, sampai tidak ada batasnya itu di kisaran 34%. Wah, banyak. 34%. 34%. Betul. 34%. Dan itu udah mulai dibagi tuh ya, dari usia 18 tahun ya sampai 28 dan lain-lain seterusnya, pokoknya dibagi-bagi dan itu memang ternyata lumayan untuk yang usia mudanya. Nah, di luar negeri sendiri pun terdapat peningkatan trennya untuk darah tinggi pada usia-usia muda ya. Di bawah 40 tahun sendiri ya, 40 tahun berarti kita masih ngomong mungkin muda ya, yang adults lah ya maksudnya ya, masih oke, dewasa muda ya. Dewasa muda itu cukup tinggi prevalensinya dan rata-rata dari usia 18 sampai 40 itu ternyata hampir 70%-nya itu ternyata hipertensi murni. Wow. Gitu. 30% sisanya adalah hipertensi karena penyebab. Nah, itu kalau kata penyebab biasanya yang sering terjadi ya, kalau untuk yang di Indonesia sendiri biasanya kita bisa nyari mungkin pasien-pasien usia-usia muda dengan obesitas, atau mungkin ada penyakit-penyakit endokrin lain, atau mungkin ada gangguan pembuluh darah ya yang menyebabkan dia hipertensi. Nah, itu ada beberapa. Nah, jadi untuk kasusnya sendiri cukup banyak nih, Dok, sekarang gitu. Oke, berarti memang kalau udah bicara data tadi 34%, Riskesda berarti udah valid nih datanya ya. Jadi oke. Nah, sekarang saya mau tanya, Dok, kok udah mulai banyak sih, Dok? Kalau dulu kita tahu hipertensi ya penyakit bokap nyokap lah ya. Betul. Penyakit opa oma lah ya. Penyakit orang tua ya. Penyakit orang tua. Betul. Tapi sekarang bergeser ke usia muda. Ya. Nah, penyebabnya apakah karena memang zaman now sedentary lifestyle? Ya, sekarang kan kita lihat, Dok, anak muda umur 21-22 udah kerja ya pikirnya kan udah punya penghasilan. Ya merokok, ya makan juga bebas, ya nongkrong di tempat yang juga penuh polusi segala macam. Nah itu masih, Dok, ya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin penyebab, Dok, kita biasanya bagi dulu nih, Dok. Penyebabnya hipertensi yang murni, esensial, atau hipertensi yang sekunder karena ada penyebab lain. Nah, kalau misalnya untuk hipertensinya sendiri ya kita lihat tensinya di atas 140/90. Itu kalau di European guideline, kalau di Amerika mungkin udah lebih turun, bahkan ada sekarang udah digalakan 130/85, itu udah dibilang hipertensi di atas itu. Nah, kalau untuk penyebabnya, kalau misalnya kita lihat ternyata memang di usia-usia muda ini sudah banyak yang mengalami hipertensi secara murni. Jadi memang usia muda dia hipertensi murni tanpa penyebab yang lain ya. Nah, itu udah mulai banyak tuh. Nah, kalau misalnya hipertensi yang sekunder ya karena penyebab-penyebab lain, ini banyak sekali faktor-faktornya. Kalau misalnya untuk yang simpelnya biasanya kita lihat dari lifestyle, bener, Dok. Entah itu dia suka merokok, entah itu dia suka minum alkohol, entah dia suka memang makan makanan yang jelek ya. Jadi diet-dietnya berantakan, makan makanan yang nggak bagus, berat badan yang tinggi BMI-nya ya, jadi masuk ke dalam kriteria obesitas grade 2 misalnya.
Nah, itu dia memiliki resiko untuk terjadi hipertensi sekunder dan nanti ke depannya bisa jadi primer. Ya, karena lifestyle. Betul, Ya. betul. Nah, itu yang mulai banyak tuh. Nah, kalau misalnya dihubungin stres bisa bikin darah tinggi, alkohol bisa bikin darah tinggi, itu semua memang benar, merokok darah tinggi, obesitas darah tinggi, itu semuanya itu jadi faktor resiko semua. Dan enggak 1-2 pasien yang akan datang dengan memang klinisnya, dok saya sakit kepala nih dok, ya nggak tahu karena apa, pasiennya misalnya contoh yang paling sering obesitas. Ya datang sakit kepala, pas kita lihat tensinya ternyata tinggi gitu, dan obesitasnya ternyata sudah lama dari muda misalnya, dan dia umur mungkin kisaran di 20-an, 28, ya 30-an ya dan lain-lain. Dan nggak jarang juga pasien-pasien dengan usia-usia muda yang udah memiliki komplikasi. Usia mungkin kurang dari 35 udah ada yang stroke, udah ada yang serangan jantung dan lain-lain, itu udah banyak. Nah, jadi makin kesini kesannya memang makin kesana dok. Kalau untuk lifestyle. Makin kesini makin kesana. Ya. Jadi memang kita harus menggalakkan edukasi gimana caranya untuk menjaga pola hidup. Dan sekarang kalau misalnya kita bicara dengan generasi yang sekarang ya, Gen Z dan lain-lain, ya dia selalu bilang mental health ya. Mental health, terus habis itu juga membahas tentang work-life balance dan lain-lain. Itu memang stresnya itu tinggi sekali. Dan beberapa pasien stres, lari ke alkohol, lari ke rokok, dan lain-lain menjadi faktor resiko untuk menyebabkan hipertensi pada usia yang muda gitu. Oke. Tadi menarik nih dok. Dokter bilang ada yang hipertensi tanpa sebab tiba-tiba hipertensi ya dok. Tadi ya. Once sekali misalkan, ya katakanlah dia 20-an lah, mungkin 25, 28. Tiba-tiba ditensi tinggi darahnya. Apakah tekanan darah yang tinggi yang dia alamin saat itu baru pertama kali itu, atau sebelum-sebelumnya udah pernah tapi dia nggak pernah periksa misalkan? Oke. Nah kalau misalnya untuk menentukan dia hipertensi atau enggak, memang kita nggak bisa ketemu pertama langsung ketok palu bilang hipertensi, kecuali kalau misalnya tensinya memang udah tinggi sekali. Jadi memang kita menyarankan dengan 2 pertemuan atau dengan 2 pengukuran yang berbeda waktunya. Jadi untuk menentukan bahwa ini pasien memang benar-benar hipertensi. Nah, memang sekarang kita disarankan untuk melakukan pemeriksaan bukan cuma di rumah sakit, tapi di pemeriksaan tekanan darah itu di rumah. Jadi kayak home blood pressure gitu. Untuk merule out ada yang namanya white coat hypertension. Nah, kalau white coat hypertension itu ibaratnya hipertensi jas putih. Jadi pasien yang datang udah keburu panik duluan ketemu dokternya, jadi tensinya tinggi. Nah, itu kita nggak mau. Jadi kita menyarankan untuk pasien coba deh tensi di rumah. Ya deh di rumah beli alat tensi atau mungkin pinjem punya teman atau punya siapa supaya bisa dites di rumah. Kalau di rumah dia ternyata turun, berarti kemungkinan besar dia white coat hypertension itu. Nah, kalau misalnya ternyata di rumah juga tetap tinggi, udah kita berarti nganggep kemungkinan besar nih tinggi gitu. Ya, kalau di rumah tinggi di rumah tinggi, di rumah sakit tinggi, oke, dia mungkin hipertensi. Tapi kalau misalnya di rumah dia naik turun, ya kita mesti evaluasi lagi. Kita lihat rata-ratanya selama 24 jam berapa. Oke. Jadi ini penting, apalagi kan sekarang dok smartwatch-nya udah ada ya, ukur tekanan darah. Gitu, daripada beli hanya cuma buat gaya-gayaan, ya udah sekalian dimanfaatkan, dimaksimalkan ya. Fungsinya baik. Oke, kalau gitu dok saya mau tanya lagi nih soal hipertensi pada orang muda. Anak muda, orang muda yang kena hipertensi sebenarnya ada gejala khas nggak sih dok? Misalkan kalau cuma pusing sakit kepala, apakah itu udah bisa jadi salah satu gejala atau mungkin ada gejala khas lain? Oke. Sayangnya namanya hypertension itu kita sebutnya silent killer. Ya, betul. Jadi adalah pembunuh diam-diam ya, dia nggak bersuara lah dalam tanda petik, cuma artinya maksudnya dia nggak bergejala. Nah, untuk menentukan memang ya kita harus sadar juga, kalau misalnya memang kita udah ada keluhan sakit kepala, nyeri dada, ya atau mungkin pandangan kabur dan lain-lain, kita mungkin bisa langsung berpikir darah tinggi nggak ya? Kalau misalnya darah tinggi, cek deh ya. Nah, terus mesti nanya juga untuk riwayat keluarganya. Riwayat keluarga ada nggak nih ya yang memang orang tua mungkin ayah, ibu atau mungkin kakak ya, ada yang mungkin udah darah tinggi memiliki faktor resiko lebih tinggi. Kalau laki-laki dan perempuan secara epidemiologinya sebenarnya laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dari perempuan. Tapi kalau dilihat dari hasilnya ternyata perempuan lebih banyak. Ya. Nah, pada prinsipnya kita berharap tidak ada gejala. Tapi kalau nggak ada gejala, belum tentu
tensinya normal. Betul. Jadi mau nggak mau harus diperiksa. Karena kalau misalnya tensi, ada aja pasien dengan tensi 220 jalan-jalan di depan poliklinik gitu ya, tanpa gejala, datang-datang, dok saya nggak ngerasa apa-apa kok dok, kenapa tensi saya bisa tinggi? Nah itulah kenapa hipertensi dibilang silent killer. Tiba-tiba ngeletek aja pembuluh darahnya kan stroke, amit-amit ya. Jadi ya kita nggak ada yang tahu. Jadi saran saya memang harus tetap diperiksa. Oke. Jadi memang tadi ya dok, itu kalau udah ada riwayat keluarga ya, itu udah warning ya. Warning. Keluarga, terus punya kebiasaan, udah ada riwayat, punya kebiasaan tidak hidup sehat, pola makan tidak teratur. Nah, ya oke. Nah dok, ini saya mau tanya lagi. Kalau misalkan ya anak-anak muda sekarang apa ya? Ya, udah tahu hipertensi, tapi nggak patuh berobat, ya udah bandel lah gitu. Nah kalau ini dibiarkan terus, dia nggak rutin minum obat, apakah akan menjadi parah nanti pada saat dia memasuki usia ya 40 plus lah, nah, atas gitu loh. Iya, kalau yang kita bicara dengan komplikasi ya, kita nggak ada yang tahu kapan akan muncul. Coba pada prinsipnya kalau tidak dikontrol, kemungkinan risiko untuk terjadinya komplikasi itu sangat tinggi. Nah, biasanya dalam hitungan tahun akan muncul komplikasi-komplikasi tertentu. Kalau untuk darah tinggi, mungkin jantungnya akan bengkak, ya. Mungkin ibarat ya, pertama mungkin di jantungnya, ya dari orang ya, ibarat orang fitness, orang nge-gym, ya. Orang nge-gym ngangkat benda berat, ototnya akan besar. Dia akan ototnya akan bagus kelihatannya, secara fisik akan bagus. Nah, masalahnya otot jantung ini berbeda. Otot jantung memiliki kerja yang terus-menerus dan dia tidak berhenti, ya kan? Walaupun sampai kita tidur pun dia akan tetap bekerja. Nah, ketika dia melakukan kerja yang berlebihan, secara ototnya akan lama-lama makin besar. Nah, otot yang makin besar ini menyebabkan jantungnya lama-lama makin gak bagus. Lama-lama jantungnya bengkak, lama-lama dia nggak bisa memompa dengan sebagaimana mestinya. Jadi ya lama-lama jadi gagal jantung. Nah, masalahnya bukan hanya di jantungnya saja, tapi bisa langsung ke pembuluh darah lainnya juga. Ya, bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke otak, bisa ke pembuluh darah kaki dan lain-lain. Jadi ya kita tinggal menunggu aja. Kapan nih kira-kira akan kena di organ-organ lainnya? Biasanya mungkin akan datang dengan keluhan, dok mata saya kok agak buram ya, dok kok kencing saya agak berbusa ya, dok kok kayaknya kaki saya agak kurang nyaman ya gitu. Jadi akan muncul komplikasi-komplikasi tersebut. Mungkin mengambil contoh yang sebelumnya juga yang mungkin tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa ada aja loh pasien usia muda yang memang sudah ada stroke, udah ada darah serangan jantung dan lain-lain, dengan komorbidnya itu adalah ternyata darah tinggi yang nggak terkontrol. Mungkin darah tingginya sekunder, entah misalnya obesitas, ya kan, apa-apa. Cuman ya outcome-nya akan ke sana. Jadi ya kita harus mau nggak mau udah aware nih untuk lifestyle dan lain-lain, dan nggak ada salahnya untuk cuma melakukan pengecekan tensi kok sesekali. Ya itu gampang sekali dan cepat. Jadinya nggak harus ke rumah sakit, bisa di klinik, di kantor mungkin, atau mungkin yang udah aware, mau lari deh di GBK misalnya. Ada kadang-kadang pos mungkin dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran buka stand untuk cek kesehatan dan lain-lain, boleh cek tensi di sana. Jadi nggak ada alasan untuk nggak melakukan pemeriksaan kesehatan menurut saya. Jadi lebih early, lebih sadar, aware terhadap kesehatan jauh lebih baik. Betul. Nah ini juga dok, ada mungkin pemikiran anak muda seperti ini. Ya udah, betul, saya udah ke dokter udah kasih obat, tetapi saya menjaga pola makan, saya jaga pola hidup sehat, saya nggak perlu minum obat lagi nih. Apakah itu akan sembuh hipertensi saya dok? Gimana dok? Oke. Jadi kalau untuk tensi yang sangat tinggi, tetap lifestyle nomor 1 juga. Jadi nggak bisa kalau misalnya dokter ngasih obat tapi lifestyle kita nggak ubah, menurut saya itu nggak akan menjadi kombinasi yang baik. Jadi untuk menjaga tensi yang baik, biasanya harus diikuti dengan pola gaya hidup sehat juga yang bagus. Yang pertama adalah harusnya kita mengurangi asupan garam dulu. Ya, asupan garam itu nomor 1. Penting nih. Asupan garam nomor 1. Ya. Jadi garam kita kurangin, sama sekali nggak dimakan, nggak boleh, tapi 1 sendok teh per hari. Ya kira-kira 1 sendok teh itu gimana cara baginya? Ya itu tergantung yang masak di rumah ya pada prinsipnya ya. Cuman bisalah dikira-kira untuk 1 orang pokoknya 1 sendok teh. Ya. Kemudian untuk olahraga aktivitas juga tetap disarankan ya, untuk pasien-pasien yang mungkin obesitas dan lain-lain disarankan untuk menurunkan berat badan dengan penurunan kurang lebih 1 kilo itu akan menurunkan 1 tensinya. Jadi 1 mm raksa. Jadi dan dengan rata-rata penurunan 10 kilo itu akan menurunkan kurang lebih 6
6 mm air raksa. Jadi lumayan tuh, udah turun 10 kilo, turunnya 6 gitu. Jadi kalau misalnya pasien dengan tensi, misalnya berat badan 120 gitu ya, tensinya di 160-an, ya turunin aja sampai dalam batas normal, di kisaran 80, turun 40 kilo, udah turun sekitar 24 ya, 24 tensinya. Udah masuk hampir ke normal gitu jadinya kan, udah hampir masuk target. Jadi ya itu bisa dilakukan juga ya. Nah, untuk obat-obatan sendiri, kita akan lihat dulu nih, kalau memang dia hipertensi esensial, kemungkinan untuk minum obat seumur hidup itu ada. Tapi kalau mungkin hipertensinya sekunder karena ada penyebab-penyebab lain, entah itu metabolik, entah itu ada sesuatu misalnya di ginjal, atau ada penyumbatan di pembuluh darah ginjalnya dan lain-lain, kalau itu diterapi dan dilakukan pemeriksaan yang tepat, bisa dilakukan terapi, intervensi dan lain-lain, harusnya bisa kembali normal. Itu hipertensi sekunder. Tapi kalau hipertensi primer kemungkinan akan minum obat seterusnya. Kemungkinan. Oke. Cukup jelas nih. Jadi ya pengobatan penting, tapi harus dikombinasikan dengan tadi ya dok. Ya. Pola hidup. Oke. Yang terpenting jaga berat badan. Karena saya lihat juga banyak juga masih muda-muda tapi udah ya mungkin karena masih remaja, masih kecil, orang tua membiarkan ya dok. Kan lucu udah anak cabi. Kan orang tua suka begitu kan? Iya tuh. Balita yang cabi lucu, gemesin, sampai dia remaja tetap seperti itu gitu loh. Kayak dijaga berat badannya. Betul dok. Oke, menarik. Oke, ini saya mau tanya lagi dok. Tadi minum obat sudah. Sebenarnya dok, dia bisa nggak sih orang muda dengan hipertensi sekarang kan lagi hype lari-lari itu dok. Oke. Dengan dia ikut maraton 10K, 5K itu orang dengan hipertensi masih muda aman gak sih? Dia olahraga lari, ini kan lari lumayan dong, maraton gitu loh. Bukan cuma kayak nge-gym, lari di treadmill gitu loh. Kalau dengan lari gitu sebenarnya boleh aja, tapi dengan persiapan ya tentunya ya. Jadi nggak bisa orang yang nggak pernah lari maraton langsung ikut maraton itu nggak direkomendasikan. Karena untuk mempersiapkan maraton itu waktunya panjang banget. Gak bisa langsung semata-mata hitungan 1-2 minggu udah daftar aja dan ntar ikut 24K, 24K, ya kan full maraton gitu. Gak akan 42K ikut full maraton gak mungkin bisa. Ya, jadi memang harus ada latihannya dulu. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki hipertensi memang kita menyarankan untuk melakukan aktivitasnya yang ringan dulu, nggak langsung jangan langsung berat seperti itu nggak bisa. Jadi kita memang harus bertahap dulu. Untuk olahraga yang saya sarankan pasti yang low impact dulu aja, low impact, yang santai dulu aja, jalan, ya, sepeda, ya, kompleks, ya, gitu aja santai dulu. Dan jadi yang saya harapkan hanya 30 menit selama satu hari, kurang lebih 150 menit dalam satu minggu. Jadi memang nggak langsung udah lari deh, langsung bakar kalori semua, turunin berat badan misalnya, atau misalnya lari sampai mampus deh di GBK, datang jam 6 pulang jam 9, ya lari kelilingin sampai berapa puluh kali gitu. Nggak seperti itu. Karena tetap untuk menurunkan berat badan atau misalnya untuk menjaga pola gaya hidup sehat harus bertahap, nggak mungkin kita langsung ngeforsir seperti itu, gitu. Karena resikonya juga tetap ada, entah tiba-tiba jadi sesak nafas atau nyeri dada dan lain-lain, itu takutnya resiko. Ya lebih baik kita mulai dari start slow go slow lah, seperti itu. Start slow go slow. Oke. Pola makan tadi udah anjurannya nggak boleh yang asin-asin kurangin ya, jaga berat badan. Kemudian pilihan olahraga juga mulai dari yang ringan-ringan bertahap dan seterusnya. Ada nggak sih dok anjuran lain mungkin buat anak muda, orang muda yang ya syukurlah sekarang masih sehat supaya terhindar dari hipertensi, padahal nggak ada keturunan dok, tapi bisa. Bisa. Apa himbauannya dok? Oke, yang jelas pasti untuk gaya hidup yang kurang baik ya, seperti alkohol, merokok, ya itu harus dikurangin ya. Kalau bisa stop lebih baik ya. Cuman ya oke lah untuk tetap untuk alkohol itu memang ada batasannya ya. Sekarang suka nongkrong apa ya dok, clubbing, di kafe ya, yang kayak gitu-gitu bolehlah mulai dikurangin ya. Oke. Boleh ke klub tapi minum orange juice kali ya dok. Ya. Lebih sehat ya, lebih seru juga sebenarnya ya. Oke. Itu mulai dikurangi. Ya, rokok juga sama. Rokok kalau bisa stop ya. Vaping, ya e-cigar atau yang lain dan lain-lain. Apapun itu, mau rokok tetap sama aja ya. Sama aja. Apa yang lagi tren mungkin IQOS dan lain-lain ya, itu mendingan nggak usah. Ya. Itu nggak usah. Dan kemudian kalau memang suka makan makanan fast food ya, fast food dan lain-lain, tinggi lemak, tinggi olahan ya, proses food dan lain-lain itu udah mulai dikurang-kurangi. Gorengan boleh dok?
kurangin juga. Kurangin. Coba kalau misalnya memang kayak grill atau apa ya itu masih oke. Ya. Daging merah pada prinsipnya juga kalau bisa dikurangin ya. Jadi makannya daging putih aja, ayam, ikan daging putih, telur ya itu jadi sumber utamanya. Dan kemudian stress free. Stress free itu juga mungkin menurut saya perlu di usia muda ya. Sekarang di 18 sampai 20-an segala macam mungkin harus stress free. Ya, karena ya stres juga tetap akan meningkatkan tekanan darah dan lain-lain ya. Jadi itu harus dicek. Jadi kalau misalnya mungkin ada lingkungan yang toksik mungkin ke lingkungan kerja atau apa yang toksik ya itu mungkin sudah bisa dipikirkan kali ya untuk melakukan langkah berikutnya. Apapun langkahnya. Pindah divisi atau resign. Betul. Jadi ya hidup kan adalah pilihan ya. Oke. Terakhir dok, untuk pola makan, Anda kan juga bilang bahwa kurangin karbo. Ada yang sampai nggak mau makan nasi. Sebenarnya kalau misalnya se ekstrim itu sih sebenarnya enggak. Mungkin sedikit mengingatkan bahwa yang namanya diet itu bukan mengurangi asupan makanan, tapi mengatur apa yang masuk dalam tubuh kita. Lebih ke arah itu. Jadi itulah diet. Jadi kalau untuk mengurangi karbohidrat sama sekali, menurut saya itu bukan jadi opsi yang baik. Karbohidrat masih tetap boleh, tapi ada batasannya. Kalau dari saya, pada prinsipnya untuk karbohidrat sendiri memang tidak berkorelasi langsung dengan hipertensi. Tapi kalau untuk obesitas dan lain-lain, itu berkorelasi sekali. Dan obesitas, diabetes, dan lain-lain itu berkorelasi. Jadi untuk karbohidratnya, kalau bisa dikurangi. Masih boleh makan, tapi dikurangi. Kurang lebih 1/4 dari porsi makan kita sekali makan. Ya, jadi 1/4-nya itu karbohidrat, 1/4-nya protein, dan setengah sisanya sayuran. Itu adalah pembagian makan yang sebenarnya direkomendasikan. Tapi kalau misalnya dengan kondisi ginjal yang sehat, dan lain-lain, proteinnya boleh banyak. Jadi misalnya setengah protein, sayurnya 1/4, nasinya 1/4. Tapi nasinya 1/4 aja. Dan pemilihan karbohidratnya kalau bisa karbohidrat yang baik. Contohnya nasi, jagung, singkong, ya. Mungkin untuk pasien-pasien yang sehat tanpa ada diabetes, mungkin kentang dengan ubi masih bisa jadi pilihan. Tapi kalau untuk yang dengan diabetes atau pre-diabetes, mungkin kentang dan ubi kalau direbus itu kadar gulanya lebih tinggi, glycemic indexnya lebih tinggi. Jadi mungkin bisa untuk dikurangi. Gitu. Dan pemilihan yang tadi daging merah itu juga lumayan penting tuh, ya, untuk hipertensi. Jadi kalau bisa dikurangin lebih baik pemilihannya. Jadi contoh misalnya dipilih ada ayam, daging sapi misalnya daging sapi, bebek gitu ya. Pilihnya ayam aja. Itu. Ya mungkin itu bisa juga untuk membantu. Oke. Pola makan udah, olahraga udah, jaga berat badan udah. Sekarang ke masalah ini dok. Lifestyle juga. Kita lihat banyak anak-anak muda sekarang bekerja di industri kreatif dok. Apalah itu yang jam kerja mereka kadang malam suka begadang. Ya, betul. Ya kan kadang jam kerja mereka harus masuk malam pulang pagi. Ya, sementara kita tahu kan jam normal kita jam biologis malam kita istirahat. Betul. Nah, bagaimana dengan anak muda ini loh? Apakah mereka juga rentan karena sering begadang, bisa kena hipertensi atau bagaimana? Jadi untuk jumlah tidur itu masuk juga dalam risiko hipertensi. Ya, untuk pasien-pasien yang memang udah memiliki hipertensi, tidur kurang ini dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, karena memang butuh istirahat dan lain-lain karena meningkatkan stres jadinya tubuh kita. Dan jadinya meningkatkan tekanan darah. Nah, untuk resikonya sendiri ya juga pasti akan jadi beresiko ke depannya. Ya, lifestyle nggak baik, makan malam mungkin masih makan dan lain-lain, istirahat kurang, ya, stres juga pasti tiap hari mungkin kerja terus dan lain-lain, ya itu dapat meningkatkan risiko. Jadi baiknya memang untuk diperbaiki ya untuk lifestyle-nya. Jadi apakah memang tidurnya diperbaiki jumlah tidurnya dan lain-lain itu menjadi opsi pilihan. Ya tapi kalau misalnya namanya tuntutan pekerjaan. Ya kita kembali lagi kita nggak bisa menuntut saya harus tidur 7-8 jam. Pokoknya nggak boleh diganggu gitu segala macam. Yang ada ntar malah dipecat lagi. Betul. Tetapi itu ya kompensasinya adalah malam mereka kerja, dia bisa membalas itu tidur dari pagi ke siang atau pagi ke sore gitu. Iya, walaupun nggak dianjurkan. Walaupun nggak dianjurkan ya mungkin bisa jadi salah satu penyelamat sementara aja ya. Tapi kedepannya tetap harus diperbaiki. Ya, tetap tidak dianjurkan. Jadi ya buat teman-teman yang kerja di bidang kreatif mungkin sekarang masih boleh, oke ya. Tapi mungkin nanti next untuk jangka panjang bisa pilih industri yang lain. Yang kerjanya office hour ya.
Oke, terima kasih dok untuk sharing-sharing kita, cerita-cerita. Mudah-mudahan ini buat Sobat Sentra bisa diserap pengalamannya, ilmunya, dan jangan kapok dok, kita undang lagi. Oke, thank you. Thank you banget Dr. Richard. Ya, Sobat Sentra, demikian ngobrol-ngobrol kita dalam program Sentra Stage bersama Dr. Timotius Richard, spesialis penyakit dalam. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi masih dengan topik-topik menarik lainnya dan juga dengan narasumber yang menarik juga tentu saja. Oke, selamat bertemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa.